Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Selamat menjelang siang jam 12. Pak sini biar enggak jomblang ini. Yang saya hormati Pak Kabarinas dan juga yang mendampingi saya hari ini adalah sebenarnya Pak PLT Kadis Panja. Beliau sekarang ada cara yang tidak bisa ditinggalkan juga. Adalah salah satu kabin yang betul menangani masalah hibah pariwisata ini, Pak Ngakan Triwon. Bapak Ibu, para jurnalis media cetak dan elektronik yang hadir hari ini, yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi yang pertama, saya bermaklum jumpa pers dengan teman-teman jurnalis yang hadir hari ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa jumpa pers kita hari ini adalah terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka recovery ekonomi khususnya di Bali ini, dan mungkin pada di Indonesia juga karena adanya pandemi COVID-19 ini, di mana kelihatannya dari data yang kita peroleh bahwa Bali khususnya Badung ini mendapat kucuran dana dari dana hibah pariwisata cukup besar, yaitu sekitar 944 miliar lebih, 948 miliar lebih, kurang dari 1 T, yang dimana pengalokasiannya diarahkan 70% untuk pajak, untuk hotel dan restoran, dan 30% diserahkan kepada pemerintah daerah. Dari 30% itu pun dibagi dua, 25% kita bisa laksanakan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah di pemerintah daerah, dan 5% adalah terkait dengan pengawasan APO. Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah pusat ini, kelihatannya pemerintah tidak mau hanya sekedar memunculkan dana hibah, tetapi pengawasan juga dilakukan secara ketat. Nah, dengan kebijakan ini, setelah kita sosialisasikan dengan para stakeholder dalam ini adalah hotel dan restoran, ternyata ini cukup berkembang. Hotel dan restoran yang masih berdiri, yang memiliki TDUP, yang sampai saat ini memiliki TDUP. Namun kenyataannya ternyata di lapangan ternyata banyak hotel dan restoran kita yang ada TDUP-nya sudah mati. TDUP-nya sudah mati. Namun dari ketentuan sejak 2016 ke atas, TDUP itu berlaku seumur hidup. Ini menjadi persoalan. Jadi ada ternyata di antara hotel dan restoran itu yang mungkin saat ini belum memperpanjang TDUP-nya. Dengan keluarnya ketentuan yang terbaru itu, nanti silakan nanti Pak, mungkin Pak dari Kabin saat ini tahu itu ketentuannya, bahwa untuk TDUP yang dengan keluarnya tahun 2016 ini tidak perlu diperpanjang lagi. Cukup sekali keluar TDUP itu berlaku seumur hidup. Dan kalau kita mengacu pada kriteria yang disampaikan oleh juknis daripada Kementerian Pariwisata ini, kelihatannya banyak yang tidak akan bisa terakomodir dalam rangka untuk mendapatkan hibah. Satu. Yang kedua adalah ada kata-kata masih beroperasi, berdiri dan masih beroperasi hingga bulan Agustus di saat pencarian dana hibah. Ini juga debatable juga. Masalahnya apa? Karena ketika bulan April sampai Agustus, kalau nggak salah itu, malah pemerintah kita, Pak Gubernur, membuatkan surat edaran untuk sementara kita menutup, terutama objek-objek wisata. Dan konsekuensi dari semuanya itu tentu wisatawan juga tidak datang, ada yang datang ke Bali. Dan kita tahu semua bahwa dalam masa itu juga kita sedang menangani virus corona, arti penanganan virus, yang mana salah satunya kita mengurangi interaksi antara kita, termasuk mengurangi orang yang datang ke Bali yang tidak jelas, terutama dalam rangka penyebaran virus. Nah, dengan kondisi demikian itu memberikan konsekuensi bahwa banyak sekali hotel dan restoran tidak akan mungkin bisa buka. Konsekuensinya adalah cukup berat di dalam operasional. Akhirnya mengambil jalan bahwa untuk melakukan penutupan sementara.
Seiring dengan surat edaran gubernur juga yang menyatakan bahwa menghimbau kepada kita untuk mengambil langkah-langkah, salah satunya adalah mengurangi aktivitas termasuk keluar, termasuk juga aktivitas terutama di daerah objek-objek pariwisata. Nah, sehingga saya melihat kondisi ini kalau ini kita biarkan, ini tidak akan mungkin teman-teman terutama yang hotel dan restoran itu akan mendapatkan hibah hanya gara-gara tutup itu. Nah, dari dua hal ini saya melihat kita harus perjuangkan. Artinya dengan berangkat dari kondisi itulah, maka kami dalam ini, saya mendampingi Pak PJS Bupati, saya mendampingi dengan Pak PLT Kadisperda, dengan jajaran juga termasuk Bu Inspektur, datanglah kita ke kantor Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif untuk memperjuangkan sekaligus mempertanyakan apa yang dimaksud dengan kriteria ini. Karena kita sampaikan di kementerian bahwa kriteria ini tidak akan bisa kita banyak yang tidak bisa kita akomodir kalau ini kita tetap saklekkan seperti ini. Padahal di satu sisi kebijakan pemerintah pusat memunculkan dana hibah persen ini kan salah satu membantu pelaku pariwisata, apakah itu hotel, restoran, termasuk pemerintah yang terdampak, terutama dari sektor pariwisata ini akibat pandemi COVID ini dengan angka 3,3 T tadi itu. Yang kebetulan seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwa kita di Badung ini mendapatkan 948 miliar lebih. Nah, dengan mencoba kita mengkomunikasi dengan Pak Menteri, dan pada waktu itu kelihatan ya Pak Menteri cukup respon sama kita, termasuk ya mohon maaf karena beliau orang praktisi ya sangat cepat sekali. Kita usulkan bagaimana kalau seandainya Pak Menteri TDUP termasuk yang saya sampaikan tutup itu bisa perlu diadakan penjelasan terhadap juknis yang sudah diterbitkan oleh kementerian ini. Beliau sanggup mengakomodir daripada apa usulan kita, kecuali untuk membayar pajak. Pajak di prinsip ini, karena pajak ini kan karena di sini juga dicantumkan bahwa hotel dan restoran yang membayarkan memiliki bukti setor pajak hotel dan restoran ini harus yang mendapatkan pembayaran di tahun 2019. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah kita bantu dari pihak hotel dan restoran. Di sini kita membayar tahun 2019. Kita nggak tahu entah pajak yang mana dibayar. Yang jelas dia membayar pajak tahun 2019 dan itu menjadi dasar bagi penerima hibah untuk mendapat besaran. Berapa besar yang akan dia terima terkait dengan hibah ini, terkait dengan setoran pajak tadi. Ada rumusnya yang akan menentukan berapa masing-masing hotel dan restoran akan mendapatkan kucuran dana hibah dari hibah pariwisata ini. Nah, kami pun pada saat kunjungan kemarin juga langsung koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan tahap pertama ini. Malahan dari informasi yang saya dapatkan bahwa untuk tahap pertama ini pencairan dana hibahnya mudah-mudahan di kalau minggu depan ini sudah akan ditransfer ke kas daerah sejumlah 474 miliar lebih. Ini sudah akan ditransfer minggu depan ini dana itu, dan selanjutnya secara paralel dengan kesiapan masing-masing perangkat daerah kalau sudah bisa bergerak ini, kita akan segera transfer juga ke masing-masing penerima. Ya mudah-mudahan nanti seperti harapan kita momentum ulang tahun Mangopuro, kita akan coba nanti serahkan dana hibah ini kepada masing-masing yang memang berhak untuk itu. Memenuhi data dan siapa saja yang akan mendapatkan, mungkin ada tim verifikasi yang kita punya yang sudah kita bentuk untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana hibah ini. Sehingga harus jelas dan sesuai dengan ketentuan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Yang paling penting adalah khususnya kepada teman-teman pelaku pariwisata di sini ada hotel dan restoran, kita sudah berjuang. Kita sudah berjuang terhadap kendala secara teknis yang ada di dalam juknis ini. Dan dari hasil perjuangan itu kelihatannya Pak Menteri merespon seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa merespon dengan akan membuat penjelasan lagi terhadap narasi yang ada di dalam kriteria yang sudah diterbitkan oleh keputusan Menteri Pariwisata. Itu dulu sebagai informasi awal kepada teman-teman semua secara garis besar.
Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada saya, kita sambil jalan, santai aja terkait dengan masalah dana hibah. Silakan. Izin Pak Sekda, hanya nanya satu aja Pak Sekda. Kenapa harus dicairkan pada saat mau turun? Padahal kan bisa sebelum itu kita bisa dicairkan. Terima kasih. Ya betul, memang. Sekarang pertimbangan kita juga melihat bahwa dana transfer ini kan belum masuk ke kita. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya akan datang seperti apa yang saya dengar tadi informasi bahwa minggu depan. Dan kita akan lihat perkembangan. Tetapi secara formal nanti kan kebetulan momentum mengukur ini kan hari ulang tahun kota kita. Kan tidak salah di saat hari ulang tahun kita, kota kita ini, kita berikan sesuatu lah untuk masyarakat kita. Dalam hal ini sektor pariwisata, yaitu hotel dan restoran. Dan kebetulan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dan saya juga tentu nanti kita akan paralel juga bergerak kepada yang lain juga. Kalau memang mungkin bisa secepatnya ini turun, yang mudah-mudahan kita akan bisa lihat nanti apakah mungkin pada saat ulang tahun itu merupakan seremonialnya, tapi mungkin secara administrasi kan juga ada pergerakan. Kita juga melihat bahwa walaupun itu ditransfer minggu depan, tetapi dari masing-masing perangkat, dari masing-masing hotel kan yang mengajukan rencana kebutuhan RKB-nya dia, untuk apa daripada hibah yang akan dia terima. Memang di dalam ketentuan ini memang diberikan sepenuhnya kepada hotel dan restoran dalam rangka untuk membantu operasional hotel dan restoran. Karena pemerintah pusat melihat bahwa dengan pandemi COVID ini, terutama teman-teman yang bergerak di bidang hotel dan restoran ini sangat terdampak. Walaupun yang lain juga terdampak, tapi terkait dengan hal ini, untuk saat ini kebetulan yang diberikan hanya hotel dan restoran. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebanyak 70% hotel dan restoran yang jadi dari total dana tersebut 70% itu sekitar 663 miliar. Nah, apakah sudah kira-kira ada berapa hotel restoran di Badung? Kemudian dijelaskan juga tadi bahwa untuk masing-masing dana hibah yang diterima tersebut berbeda-beda besarannya, tergantung pajak. Setoran pajak terakhir 19. Oke, mungkin bisa dijelaskan kira-kira seperti apa sih gambarannya kalau setoran pajaknya berapa, dana hibah kemungkinan terbesar yang diterima oleh satu hotel dan restoran. Terima kasih. Jadi saya langsung jawab aja. Untuk yang pertama, untuk hotel kita terkait dengan laporan kita kemarin bahwa untuk hotel ada 542, sementara tahap pertama itu 542 hotel yang sudah masuk ya, yang sudah kita verifikasi, dan ada 171 restoran. Jadi totalnya ada 713 sasaran, baik hotel dan restoran. Dan terkait dengan masalah besaran nanti, ini ada tim teknis kami nanti, ada rumusnya seperti apa yang saya sampaikan. Yang menjadi acuan adalah setoran pajak terakhir, ya. Setoran pajak terakhir kalau nggak salah dengan berapa realisasi PAD-nya kali jumlah pagu. Itu nanti akan segitulah dia akan mendapatkan masing-masing pajak, masing-masing hotel dan restoran. Nanti 2019 nya yang jadi patokan 2019 juga. Kan tidak bisa dong kita pakai realisasi PAD yang sebelumnya. Kita tetap berbasis 2019. Termasuk walaupun dia mungkin mohon maaf ya, mungkin dia tahun 2018 dia nyetor 20 miliar, ternyata 2019 dia nyetor 10 miliar, ya 10 miliar itu dari realisasi PAD kita kali pagu. Ada lagi? Silakan. Oke. Terima kasih Pak Swastiastu. Saya Alex Sukarta dari Australia. Izin Pak Sekda, punya satu pertanyaan. Kemarin kunjungan koordinasi dengan
sebenarnya kita ini kan, mohon maaf, di balik kucuran stimulus ini kan, ini juga salah satu langkah edukasi dan pengendalian. Jadi dengan kondisi seperti ini kita berharap bahwa dari pihak hotel dan restoran segera untuk melengkapi perizinannya. Nah, buktinya apa? Ini kan ada tahap 1 dan ada tahap 2. Ini ada ruang waktu buat teman-teman hotel dan restoran untuk segera melengkapi dengan persyaratan sebenarnya. Tapi walaupun demikian, kita melihat kondisi dan waktu juga, karena ini bagaimanapun spirit daripada stimulus kan dalam rangka untuk membantu pihak hotel dan restoran yang sedang terdampak yang berat operasionalnya. Dengan harapan pemerintah pusat mengharapkan bahwa setidaknya bisa meminimais atau menzerokan PHK. Kan itu sebenarnya harapan. Oleh karena itulah pemerintah pusat melalui stimulus pariwisata ini membantu dana kucuran dan hibah pariwisata ini. Harapannya adalah agar pihak hotel dan restoran satu adalah tetap eksis, gitu, tetap tidak mempekerjakan pekerja, tidak membiarkan, sehingga dengan harapan demikian, sehingga apa yang terjadi ini adanya daya beli nanti ya, ada pendapatan, sehingga dengan ada pendapatan dari harapan ada daya beli masyarakat yang akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi tentu akan mempengaruhi pertumbuhan nasional. Kan ini harapannya di balik kebijakan dari pemerintah pusat ini. Karena sementara ini, mohon maaf, salah satu langkah yang paling cepat yang harus kita lakukan adalah meningkatkan daya beli. Nah, sedangkan persoalan kita kan bagaimana kita tidak ada pendapatan akibat pandemi ini. Nah, salah satu langkah yang paling cepat kita lakukan bagaimana kita mendorong dana APBN ini untuk bisa didorong, karena satu-satu APBN yang bisa membantu, APBN atau APBD. Di luar itu sangat berat kan, karena kondisi ekonomi kayak seperti ini. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan dengan hadirnya stimulus ini nanti akan mendorong masyarakat kita, mendorong hotel dan restoran untuk segera bergerak dan sehingga akan tetap mempekerjakan pekerja, dan masyarakat pekerja itu akan mendapatkan upah sehingga dia bisa melakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, itulah yang mungkin yang diharapkan dari pemerintah. Nah, untuk itulah maka seperti yang Pak sampaikan tadi, harus kita mendorong bahwa semua, malah tidak perlu sebanyak-banyaknya, semuanya bisa terakomodir di dalam program ini. Nah, namun saya selaku pemerintah daerah kan tentu harus mengantisipasi juga. Kenapa? Kebijakan ini sangat pendek waktunya. Kalau saja diberikan di awal tahun mungkin lain cerita. Ini kan pendek kebijakannya, malah efektifnya kita hanya 1,5 bulan, 2 bulan, ya kan? Efektifnya belum ada urusan administrasi. Tapi toh animo hotel dan restoran cukup besar. Ini satu indikator bahwa memang kita berat sekali. Artinya sangat dibutuhkan dana ini dalam rangka stimulus untuk operasional daripada hotel dan restoran, untuk sementara hotel dan restoran. Nah, untuk itulah maka kami melihat bahwa ini harus kita segera bersikap. Tidak cukup waktu buat seperti apa yang saran dari teman-teman jurnalis tadi untuk mendorong, untuk mempersiapkan perizinan, tidak cukup waktu. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi kan begitu. Oleh karena itu kita jangan pintas dengan mencoba berkomunikasi, berkonsultasi dengan Pak Menteri seperti apa yang saya sampaikan di awal. Dan Astung Karo ternyata beliau juga memberikan guideline yang cukup bagus. Hanya memang secara normatif belum keluar penjelasan itu. Tapi kelihatan dari apa yang kita sampaikan kemarin, dan perintah beliau sudah memerintahkan deputi untuk segera menindaklanjuti dengan kalau toh tidak merubah kriteria ini, tetapi kriteria ini diberikan penjelasan yang merupakan keputusan Menteri Pariwisata yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Saya udah di media sosial, udah langsung kan. Saya kemarin ngotot karena kalau ada keputusan deputi misalnya, ini bagaimana kekuatan hukumnya setelah legal draftnya kan, yang sampai nanti dianggap berbahaya. Kenapa? Karena kita harus pikirkan juga pasca daripada hibah ini. Ini kan harus dilakukan audit. Nah, jangan sampai interpretasi daripada APH nanti atau tiap audit kita nanti berbeda dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, untuk itulah saya terus terang tegas sama Pak Menteri kemarin, ini harus dipastikan. Tidak bisa ngomong-ngomong doang, harus jelas. Karena apa? Karena kelihatannya ini tanggung jawab ada di daerah, dari verifikasinya, dari besaran. Dari pemerintah pusat hanya menyampaikan pagu dengan jumlah akomodasi kita.
Itu kira-kira. Ada lagi? Pak, berarti menambahkan aja, berarti dari jumlah calon penerima itu fix, tidak berubah lagi Pak? Oh, dia dinamis. Dengan perjuangan kita sekarang ini, berarti ini ada peluang yang lain yang tadi mati itu. Kalau kemarin kan kriterianya adalah memiliki TDUP yang masih berlaku kan. Sekarang tidak. Karena apa? Karena kemarin kita berjuang. Kalau masalah TDUP, kalau kita lihat ketentuan di atas 2016 dengan keluarnya 2016 tadi itu, bahwa TDUP hanya sekali terbit dan untuk seumur hidup. Selama usaha itu berdiri. TDUP kan. Nah, saya melihat kan tidak fair dong. Karena terhadap teman-teman yang tidak memiliki TDUP, dia memiliki TDUP tapi kondisinya mati dikaitkan dengan regulasi sebelumnya. Nah, ini harus diperjelas. Gimana nih Pak? Nah, akhirnya waktu itu Pak Menteri bilang, oke lah kalau gitu, biar ini di sana itu biar selamanya juga banyak kan itu, karena ini sifatnya membantu kan. Dia setuju. Makanya saya minta tolong dia itu dalam penjelasan bahwa ada dasar kita untuk ambil langkah-langkah biar kita tidak salah besok. Dulu ketentuannya bahwa hotel atau restoran yang memiliki TDUP yang bericir, yang hidup itu, bukan yang mati kan, yang masih berlaku itu. Sedangkan misalnya nanti kalau setelah ada pemeriksaan ternyata, mohon maaf, kita lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi, kan bisa kena. Terus juga kita antisipasi. Nah, itulah salah satu kenapa kita berkoordinasi, berkonsultasi ke kementerian, sekaligus kita memperjuangkan aspirasi daripada kondisi real di lapangan di Badung ini. Silakan lagi. Ya, nambahin. Ya, boleh. Kalau kemudian dari Kementerian Satot dengan tugas yang sudah digunakan, gimana nasib ribuan hotel yang tidak akan mendapatkan? Apakah ada plan B dari Pemkab Badung? Karena kan masih ada 30% yang boleh dipakai oleh pemerintah dari usulan yang dari pusat. Jadi begini Pak ya, saya tidak berani memastikan. Tetapi yang jelas kita dari dana 30% itu kalau nggak salah 200 sekian miliar. 284 miliar lebih itu kan memang diserahkan ke pemerintah daerah. Dan kami kemarin sudah sedang godok terus kepada masing-masing perangkat daerah untuk membuat program, dan ini berbasis program dan kegiatan yang dalam rangka revitalisasi destinasi yang jelas untuk kebersihan, kesehatan, keamanan, lingkungan. Ini memang sasaran kita. Nah, sekarang kita dorong kepada perangkat daerah untuk segera membuat program, dan ini waktu singkat sekali juga. Nah, sekarang kalau nggak salah PUPR sedang bergerak di salah perintah destinasi yang sarana prasarana kurang, yang mungkin bisa kita lakukan dengan baik. Ini kita dorong ke dana ini. Di tengah-tengah kita cukup berat fiskal kita sekarang, kan ini luar biasa nih buat kita. Tinggal sekarang sejauh mana kemampuan perangkat daerah untuk menerjemahkan, untuk menjabarkan. Dan kelihatannya perangkat daerah sudah bergerak untuk mulai mengusulkan. Dan saya perintahkan sampai hari Senin besok terakhir ya usulannya sudah masuk. Senin tanggal 9 ya sudah harus masuk. Karena apa? Karena ini kan butuh waktu dalam pelaksanaan di lapangan nanti. Jadi itulah harapan kita bahwa kalau bisa sebanyak-banyaknya terserah dari 248 ini. Hanya terus kan lagi persoalan kita adalah masalah waktu. Jadi kayak lingkungan hidup saya lihat ada beli mobil, ada ini, dan malah ada kecamatan minta Pak Sekda nih untuk pemantauan pengendara, silakan. Semuanya kalau ada yang ketawa bisa cepat ini karena kan waktunya mepet sekali. Sangat mepet. Terus terang mohon maaf ya, ini sebenarnya bagus sekali, hanya sayang timingnya terlalu pendek waktunya. Tetapi daripada tidak ada ya bagus juga itu, daripada tidak ada. Tapi timingnya ini, kalau saja ini diberikan, mungkin, mohon maaf, ketika pandemi COVID, minimal lah mulai semester kedua bulan Juli itu, mungkin kita akan masih bisa bergerak. Malah ini bisa mensupport beberapa program-program di perubahan APBD 2020 yang belum kita eksekusi oleh pembiayaan dana ini. Ini kan bagus nih. Sayang memang baru ini juga dana belum ditransfer. Mudah-mudahan minggu depan seperti apa janji itu sudah ditransfer ke sekarang. Nah itu kendala kita Pak. Sehingga mohon maaf sedikit agak ada hambatan jadinya di dalam pelaksanaannya. Silakan. Izin Pak, sistem pembagian daripada kucuran hibah ini seperti apa? Apakah dari jumlah sekian ratus miliar itu
kan kalau tidak salah ada sekitar 4.000 sekian per 5.000 hotel dan restoran di Badung. Apakah itu sudah ada kriterianya? Mungkin menajamkan pertanyaan tadi. Misalnya ada ketentuan paling besar menerima sekian. Atau seperti apa pembagian nanti? Apakah dengan gelondongan ini akhirnya anggaplah yang lolos ternyata cuman 1.500 gitu misalnya, tetap dananya segini tapi menjadi bagiannya lebih besar pembagian karena sedikit yang membagi, atau memang sasarannya memang untuk 5.000 ini, tetapi nanti sisanya kalau tidak ini dana itu dikembalikan, itu seperti apa sih sistem pembagian hibah ini? Coba Pak untuk mohon izin, saya izin daripada Pak Sekda terkait dengan pembagian. Ini sudah ada petunjuk teknis di mana pembagian daripada dana ini berdasarkan proporsional. Semakin banyak wajib pajak membayar pajak, semakin banyak dia akan mendapatkan dana hibah ini. Ini sudah ada hitung-hitungan, ya. Karena kami yakin bahwa dana yang diberikan seperti dari pusat sebanyak 663 dari 70%, 663 miliar itu dimana sekarang ini sudah masuk separuh daripada itu. Nah, ini kalau memang tidak terakomodasi pembagian ini dana ini kan ada tahap kedua. Di tahap kedua inilah akan kita transferkan kepada wajib-wajib pajak yang bisa sesuai dengan atur yang diberikan nanti dari Kementerian Pariwisata ini. Nah, intinya bahwa wajib pajak ini akan mendapatkan dana hibah ini berdasarkan proporsional yang sudah ada hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Keuangan ini sudah baku hitungan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekda, itu di mana jumlah daripada pajak 2019 dikali daripada pajak tahunnya dikali 100% pagu anggaran yang diberikan. Itu sudah ada proporsional dari Kementerian Keuangan. Jadinya tidak bisa kita mengkalkulasi bahwa besar kecilnya itu sudah ditentukan secara baku. Menyambung sedikit Pak, berarti dengan dana yang 400 miliar yang ditransfer ini, apakah itu kira-kira akan terserap semuanya terserap atau seperti apa? Yeah. Kalau untuk dari hitungan sementara sekarang dari 713 hotel dan restoran, hitungan yang sekarang itu yang terserap adalah 346 miliar. Dari hitung dari Bapak sementara iya. Yang sudah masuk. Karena ini kan bergerak terus nih. Nah, itulah salah satunya kenapa kita dorong berjuang seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kan kita ingin serapannya maksimal. Karena masalahnya seperti apa yang disampaikan tadi menurut Juknis juga, bahwa dalam rangka penentuan besar itu sangat tergantung di setoran pajak terakhirnya 2019 itu. 2019 per realisasi PAD dikali 100%. Itulah nanti pagunya dia nanti itulah yang akan dia dapatkan masing-masing hotel itu. Oleh karena itulah maka karena melihat kondisi seperti itu kan cukup berat di dalam untuk memenuhi persyaratan ini. Dan di satu sisi kita lihat hotel sudah berteriak sama restoran semua nih. Ini gimana? Karena masyarakat ini kan mohon maaf, masyarakat hotel dan restoran ini kan ya gimana? Ya maunya bagaimana segampang mungkin, semudah mungkin lah dia mendapatkan semua itu. Nah, oleh karena itulah kita berangkat berpikir juga, saya juga tidak mau nanti dibully. Di Badung udah dikasih dana seperti ini kok nggak bisa dieksekusi, ini kalau nggak kerja ASN-nya atau government-nya nih nggak kerja namanya kan gitu. Nah, oleh karena itu saya tidak mau, walaupun di satu sisi saya ingin berjuang, tapi juga kita berjuang tidak boleh keluar dari instrumen kan gitu. Ini kan sudah ini Pak. Jadi sekali lagi nih, mohon Pak Pegi datang satu hubungan kita, mengapa? Jadi jangan itu sedikit bahwasannya bahwa itulah salah satunya kenapa kita berjuang. Karena kita menyadari bahwa dengan rentang waktu yang singkat ini, dalam rangka pemenuhan persyaratan cukup berat buat hotel dan restoran Pak ya. Oleh karena itulah Pak Bupati dan saya dengan beberapa tim
mencoba untuk berkonsultasi dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk membawa aspirasi, untuk mengakomodir daripada persoalan-persoalan yang memang menjadi hambatan di dalam pemenuhan daripada persyaratan untuk mendapatkan stimulus dana hibah. Nah, saya kira itu dulu. Nah, karena ini langsung Pak Bupati sudah hadir, mungkin silakan teman-teman kalau yang perlu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan terkait dengan pelaksanaan hibah. Silakan. Silakan. Om Swastiastu, yang Pak Waktu Pak dari Manipos, selamat siang Pak Sekda dan Pak Presiden Bupati. Ada dua yang saya ingin ketahui sedikit terkait dengan upaya pemerintah Badung ke pusat untuk melakukan pendekatan dengan Kementerian Pariwisata terkait dengan memberikan kelunakan terhadap administrasi pencairan hibah pariwisata. Nah, apakah memungkinkan Badung mendapat prioritas, karena dari juknis itu kan berlaku untuk semua Pak, bukan hanya, tidak bisa dibedakan Badung A yang daerah lain bisa menggunakan yang B sesuai dengan keperluan di daerah masing-masing. Apakah Badung memungkinkan untuk mendapatkan perlakuan beda dari daerah lain, karena ini berlakunya juknisnya seluruh Indonesia. Nah, yang kedua terkait tadi ada hotel di Badung, kalau saya tidak salah ada 3.800 lebih hotel dan 2.000 restoran. Nah, yang dapat hanya 500 hotel dan 200 restoran. Apakah kendala mereka yang tidak dapat ini karena TDUP-nya banyak yang mati, atau mereka menunggak pajak? Nah, itu kan artinya yang kendala mereka itu yang mana sih dominan antara ribuan orang yang nggak dapat ini? Apa TDUP yang mereka mati atau mereka menunggak pajak? Atau malah mereka lanjut mendaftarkan diri untuk tidak beroperasi? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin Pak Pak Sekda, saya Adi dari Australia. Pak, kembali lagi mengulas terkait pertemuan Pak dengan Pak Kemenparekraf. Sejauh ini kan ada pertanyaan juga dari peserta yang lain Pak, terutama dari WC dan organisasi yang lain. Nah, kenapa mereka kok seolah dianak tirikan? Padahal mereka juga terdampak dan memang ekonomi sekarang memang lagi sepi Pak. Nah, terus bagaimana nasib mereka ini Pak? Apakah mereka ini diperjuangkan atau seperti apa Pak? Karena mereka juga kan dominan ini masyarakat lokal dan juga menyerap tenaga kerja yang cukup lumayan juga Pak. Nah, bagaimana mungkin langkahnya ini Pak? Terima kasih. Sama lah ini. Ada lagi? Ya, sekaligus. Ya. Swastiastu, izin Pak Bidi Saudara Sekda, saya Sugi dari Denpasar Pos. Pertanyaan saya sebenarnya sudah disampaikan sama Adi, cuma saya menambahkan aja. Memang dari organisasi itu kan banyak yang bertanya Pak. Sedangkan Pak Sekda kan tadi kan waktunya sangat pendek Pak. Mereka bertanya kegiatan apa yang mungkin mereka lakukan, sedangkan mereka harus membuat proposal untuk lakukan kegiatan agar dia dapat dana itu. Nah, apakah bisakah itu diatur sedemikian rupa sehingga penyerapannya juga sama dengan anggota PHRI? Nah, itu menjadi pertanyaan mereka, sedangkan waktunya 1,5 bulan kalau nggak salah kan. Jadi jenis kegiatannya seperti apa? Mereka malah bilang paling bisa kita coba bersih-bersih pantai aja. Apakah itu memungkinkan? Apa itu kan alokasinya kan juga kaitannya dengan COVID lah. Nah, terus yang kedua mungkin agak ini Pak, agak lebar sedikit Pak Sekda, dalam mungkin terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Badung ke depan ini kan pengalaman yang luar biasa Pak. Seperti Bu Sa juga bilang, janganlah menaruh telur dalam satu keranjang gitu. Kalau kita akan kita semua. Nah, mungkin ke depan kebijakan dari Badung sendiri seperti apa Pak menghadapi fenomena ini yang virus ini kan mungkin virus COVID-19 akan hilang karena 19 sudah lewat ini Pak. Tapi virus-virus yang lain kan kemungkinan bisa jadi muncul Pak. Ya, sedangkan pariwisata itu sangat rentan ya. Mungkin dari dulu memang sudah ada kebijakan akan yang depannya kalau karena seperti apakah konkretnya nanti Pak, terutama terkait dengan UMKM juga, karena ini kan pengalaman sangat berharga saat ini masyarakat berharga. Mungkin
Pak Bupati, Pak Sekda mungkin sudah pasti sudah punya dana. Mungkin masyarakat ingin tahu seperti apa dari ke depan. Terima kasih. Sudah dulu ya, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya hormati Pak Sekda, Pak Kadis Pariwisata. Sekarang ada acara lain dari Kabupaten Humas. Setelah itu sahabat-sahabat, rekan-rekan kami dari awak media. Pertama saya mohon maaf Pak harus mendampingi pimpinan. Setelah tadi meluncurkan bus listrik, mobil listrik, karena bantuannya cukup lumayan juga untuk mendorong Bali ke depan ini adalah yang transportasi ramah lingkungan. Dan berkaitan dengan ini, kedatangan kami kemarin ke Jakarta bersama Pak Sekda, setelah itu BLT Kadis Pariwisata, setelah itu dari Inspektorat, itu adalah untuk mendorong bagaimana dunia usaha, khususnya hotel dan restoran, diberikan sedikit kelonggaran di dalam pemberian hibah stimulus pariwisata. Oleh karena itu, dalam petunjuk teknis pelaksanaannya, di sana disebutkan bahwa harus ada TDUP. Setelah itu harus beroperasi, harus lunas pajak, harus membayar pajak 2019. Kalau kita melihat dari kriteria yang dapat itu, kita sadari betul bahwa khusus untuk TDUP, tanda daftar usaha pariwisata, itu 2016 itu kan sudah ada kebijakan di mana TDUP itu berlaku seumur hidup. Berlaku seumur hidup. Tetapi dalam petunjuk pelaksanaan TDUP yang masih berlaku gitu. Ini kan harus kita pertanyakan, orang seumur hidup kok bisa berlaku. Di satu sisi kebijakan itu mulai 2016. Nah, bagaimana TDUP yang 2015? Sebenarnya TDUP yang 2015 apabila mati, dia memperbaharui akan selanjutnya berlaku seumur hidup. Ini yang kita dorong, kita komunikasikan dengan langsung dengan Pak Menteri agar setiap hotel restoran yang memiliki TDUP, baik itu 2016 sebelumnya maupun 2016 ke depan, itu memiliki hak untuk dapat dana hibah stimulus ini. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kaitannya dengan yang sudah beroperasi, yang masih beroperasi? Itu kriterianya. Ini juga yang kita komunikasikan dengan Kementerian Pariwisata. Begitu. Apa yang kita sampaikan? Bahwasanya sebelum pada saat adanya pandemi COVID, itu ada surat dari Pemprov untuk menutup kawasan wisata, iya kan? Karena ada surat menutup kawasan wisata itu, maka ada juga hotel, restoran yang mengajukan permohonan untuk melakukan penutupan sementara. Dia berhak apa enggak? Itu juga yang kita sampaikan, kita komunikasikan. Sehingga tanggapan dari Pak Menteri yang didampingi oleh staf ahli maupun Pak Deputi nanti akan memberikan tambahan penjelasan pada petunjuk pelaksanaan. Artinya apa? Bahwa kita ke sana itu untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman hotel restoran agar ini bisa terakomodir. Astonggare sudah mendapatkan hasil yang baik. Ini tidak berlaku hanya Badung. Akhirnya, artinya sekali kita ngomongin Badung, ternyata seluruh Indonesia akhirnya mendapat berkah dari itu. Berarti Badung memberikan berkah. Karena ini bukan sekali lagi ada pertanyaan tadi kan, apakah hanya Badung saja? Tidak. Juknis ini berlaku nasional. Aspirasi kita di daerah, kebetulan Badung yang menyampaikan
Sehingga di dalam juknis itu ada penjelasan itu. Berarti berlaku juga kepada nasional. Seperti itu. Yang kedua, saya juga menyadari yang namanya dunia pariwisata kan tidak hanya hotel, restoran. Iya kan Pak? Ada travel agent, ada guiding, ada macam-macam kan. Ada spot-spot yang lain, spa dan sebagainya. Kenapa hanya ini? Kan begitu. Kita juga sampaikan ini. Karena tugas pemerintah itu melayani masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pusat. Karena ini kan kebijakan pusat. Ini adalah kebijakan pusat. Nah, oleh karena itu pusat juga setelah kita sampaikan sudah memikirkan nanti formula-formula apa yang ada. Tetapi sekarang ini yang baru turun baru hotel dan restoran khusus untuk itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mungkin bahwa ini bisa dilaksanakan karena waktunya pendek kan? Sekali lagi ini adalah dalam bentuk IPA. Dalam bentuk IPA. IPA ada dua jenisnya, IPA barang, IPA uang. IPA juga dari konotasi ada dari keinginan masyarakat, ada juga atas kebijakan pemerintah atasan. Nah, ini adalah kebijakan dari pusat. Oleh karena itu, mekanisme nanti pemberian IPA itu adalah yang pertama, kita sudah memiliki data-data sesuai dengan kriteria. Satu, dia itu harus mempunyai TDUP. Entah itu 2015, entah itu 2016. Yang kedua itu pernah beroperasi. Kalau saya bilang nanti beroperasi, nanti ada juga karena pandemi ini kan ada yang tidak ini. Pernah beroperasi. Yang ketiga, yang paling penting, dia membayar pajak. Artinya, kalau dia bayar pajak, maka dia menjadi wajib pajak. Kan begitu. Nah, wajib pajak inilah yang menjadi instrumen berapa nantinya dia menerima IPA stimulus pariwisata ini. Artinya begini, ada syarat bahwa dia membayar pajak 2019, titik. Itu syaratnya, salah satunya. Tetapi pajak yang dia bayar 2019, apakah itu pajak untuk hotel, kegiatan hotel, restoran, aktivitas yang 2019, atau dia sebelumnya, atau mungkin enggak 2016 baru itu. Yang penting dia bayar pajak 2019. Karena tidak ada istilah lunas ini. Tidak ada istilah lunas di dalam petunjuk teknis. Apa makna dari ini? Bahwa formula nanti yang dia dapatkan dari stimulus ini adalah berapa dia bayar pajak dibagi dengan PHR yang diterima oleh Badung kali berapa pagu yang kita dapatkan. Kalau kita simulasikan, kalau Pak Sekda punya hotel atau punya restoran, Pak Sekda bayar pajak misalnya 500 juta, setelah itu PHR Badung itu misalnya dapat 1 miliar atau 100 miliar, nanti 500 juta dibagi 100 miliar kali pagu yang kita dapatkan, segitulah dia mendapatkan dana IPA ini. Kan proporsional ini. Besarannya untuk menentukan itu, karena jangan sampai, ini penting sekali untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada para dunia usaha. Jangan sampai nanti, oh ini kenal dengan ini, tidak ada istilah itu. Karena rumusnya sudah jelas. Apa buktinya? Ada di Bapenda. Berapa dia bayar pajak 2019? Apakah bisa dikarang-karang? Tidak, karena itu pakai sistem, pakai aplikasi, semua terdokumentasi. Tidak bisa orang bayar pajak hanya 500 juta, tapi karena ada stimulus ini dia bilang 6 miliar, itu nggak bisa, orang buktinya sudah ada kok. Seperti itu. Ada juga pertanyaan, bagaimana kalau bukti pembayaran pajak saya itu hilang? Ada saja loh Pak. Ini saya sudah, yang sekecil ini udah kita pikirkan juga. Kalau dia hilang, silakan dia melapor surat keterangan hilang, mintakan buktinya. Siapa yang mengeluarkan? Bapenda, bawa ke Bapenda bahwa saya kehilangan ini loh. Nanti dibuka di sini, oh ternyata Bapak bayar pajak, diberikan lagi.
bukti itu, itulah yang dipakai syarat. Terus pemanfaatannya untuk apa? Kan begitu nih persoalannya. Karena dalam waktu pendek, bahwa stimulus ini digunakan untuk operasional hotel dan restoran. Operasional apa? Satu, bisa membayar karyawannya mereka. Dua, bisa dipakai untuk pendanaan dalam konteks memelihara sarana prasarana dan sebagainya di hotel itu. Begitu pemanfaatannya. Nanti kan sudah jelas ini. Dan sekarang ini kan sudah berproses. Nah, pada kondisi itu saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya dari media. Sekarang ini, terus ini data ini adalah dinamis ya Pak ya, dinamis. Sampai dengan saat ini yang baru masuk adalah sekitar untuk hotel sebanyak 713 hotel. 713 hotel. 542 sebelumnya, sekarang ada penambahan seperti itu. Karena ini sekali lagi ini dinamis. Setelah kita longgarkan nanti ada penambahan itu. Setelah itu untuk restoran, itu adalah sebelumnya adalah hanya 158. Setelah kita datang ke sana kan ada kelonggaran ini menjadi 212. Sekali lagi ini terus dinamis. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah, saya kira mudah-mudahan hari ini sudah masuk ke Kasda. Saya coba cek Pak Sega. Oh, minggu depan, berarti Senin ya. Berarti Senin dana itu masuk ke Kasda, ditransfer dari RKUN Kas Umum Negara masuk ke Kas Umum Daerah. Setelah Kas Umum Daerah itu adalah ada dua tahapan Pak, dua termin ini, 50%, 50%. Nah, setelah itu masuk ke kas daerah, baru ini nanti persyaratan sudah dipenuhi, sudah masuk ke dalam RKA di Bapeda. Setelah itu baru untuk dimohonkan pencairannya. Nah, ini minggu depan ini kita kan dapat 948 miliar. Nah, minggu depan ini akan kita dapat 474 miliar lebih. 474 miliar lebih. Setelah 474 miliar lebih itu sudah masuk ke Kasda. Setelah itu adalah kita, siapa dunia usaha yang siap lebih awal, saya sudah perintahkan jangan nunggu. Berapa yang siap, proses langsung biar cair. Karena kita dibatasi oleh waktu. Karena batas waktu akhirnya kan 23 Desember. Tetapi jangan sampai nanti yang rajin bisa menghambat yang males. Oleh karena itu siapa yang lebih dulu masuk, gininya langsung aja diproses, dicairkan, gitu loh. Nanti kan ada verifikasi, setelah itu direview oleh inspektorat. Saya kira cepat kok. Nah, target kami meskipun ini bisa lebih cepat, pada saat hari jadi Kota Mangupura tanggal 16 November kami akan menyerahkan ini kepada pihak hotel restoran yang sudah siap untuk dia menerima ini tanggal 16 November ini, karena itu momentum itu yang kita pakai. Setelah itu bagaimana? Orang bisa mengajukan lagi yang belum, jangan yang sudah, yang belum mengajukan lagi. Ini kan berproses Pak, mungkin dia melengkapi persyaratan ini dan sebagainya. Saya kira dengan IPA semacam ini, prinsip bagi kami di PMK Badung adalah tidak mertemah wisir. Jangan karena ada sesuatu nanti menjadi ribut. Saya tidak ingin. Bagaimana caranya? Buka ini setransparan mungkin. Bila mana perlu Pak, nanti Pak ini kasih mereka rumusnya bagaimana. Masyarakat penting untuk membantu pemerintah agar ini benar-benar transparan. Gitu. Dari sekian itu anggap ini titik putih satu saja, titik ini itu tidak akan bagus, putih ini akan menjadi cacat. Itulah filosofi kita. Sehingga kasih aja mereka bagaimana formula ini, syarat-syarat ini. Karena saya sukanya orangnya terbuka. Kalau orang terbuka kan semuanya kelihatan. Kan begitu. Semuanya kelihatan kan. Yang baik-baik kelihatan, yang buruk-buruk kelihatan.
lebih baik kita terbuka, transparan, sehingga sedikit ada kecurigaan dan pertanyaan. Bila mana perlu nggak ada pertanyaan atau kecurigaan gitu. Saya kira itu. Ada lagi? Tadi dari ribuan hotel yang tidak lolos sertifikasi itu, kendalanya mereka jadi yang mati atau mereka menolak pajak di luar Indonesia? Kan begini Pak, lebih banyak pajak. Kalau misalnya Bapak dulu pernah kalau punya hotel pasti punya DDUP kan? DDUP 2016 sebelumnya pasti punya hotel, punya DDUP. Tapi kenapa dia nggak bisa? Mungkin dia nggak pajak atau 2019 tidak bayar pajak. Kan nggak bisa. Itu tidak bayar pajak. Ini yang dominan kayaknya dia tidak bayar pajak. Seperti itu. Sekali lagi ini dinamis. Mungkin kadang-kadang kan tidak terpikirkan bahwa akan ada kebijakan stimulus ini. Di mana ditaruh bukti pajaknya. Mudah-mudahan dia sudah bayar pajak, masih mencari buktinya. Sekali lagi ini dinamis, kita akan tunggu. Kita akan tunggu sampai dengan 23 Desember. Ya Pak. Ada lagi? Ini yang pun tadi yang bilang akan ada KPP. Artinya pihak-pihak lain itu modelnya kayak Wisri Spike akan ada Pak nanti. Itu aspirasi dari teman-teman SEPA, setelah itu pramowisata, setelah itu travel. Karena kita bicara pariwisata kan luas sekali, tidak hanya hotel, restoran. Itulah aspirasi itu kita sampaikan ke Jakarta langsung dengan Pak Menteri. Nah, dia juga akan memikirkan stimulus apa-apa langkah-langkah yang kebijakan yang akan diambil. Kita tunggu saja, kita tunggu saja seperti itu. Tapi kalau boleh, kalau kita yang menentukan di daerah, wajar kita kasih. Orang dia juga ikut memberikan perkembangan kontribusi pada pariwisata kok. Kalau saya, kalau Pemkab Badung, tetapi kan ini kebijakan pusat Pak. Orang merubah juknis saja kita harus konsultasi ke sana kok. Jadinya bisa dibilang Pak Menteri ini mengakomodir Pak. Oh iya. Akan mengakomodir, tinggal tunggu kebijakannya. Tinggal tunggu kebijakan Kementerian Pariwisata kan begitu Pak. Ini kan kebijakan nasional ini. Mudah-mudahan. Ya, tinggal tunggu kebijakannya, berdoa, menyidang lupul, setelah itu mudah-mudahan turun. Kan begitu. Karena kan sama Pak. Masa saya juga misalnya kan kayak enak juga ini kalau ditanya. Gitu. Tapi kalau berbicara ketika ini tidak mungkin dilakukan, gimana Pak? Artinya, apakah ini direspon atau tidak kan belum ada jaminan ini. Cuma sudah diakomodir, cuma kan masyarakat masih bertanya gitu. Ya. Maksud Bapak apa yang dilakukan Pemkab Badung? Kan begitu. Perjuangan tidak hanya sekali dua kali Pak. Kalau dia belum, mungkin cara lain kita bisa lakukan. Kan gitu. Tidak dengan ini, nanti dengan ini, dengan ini. Sama satu contoh Pak ya. Iya, satu contoh Pak. Saya akan buka ini. Dulu ini adalah ada surat sebenarnya. Ini bukan untuk Bandung saja. Surat dari Gubernur Bali kepada Presiden berkaitan dengan stimulus ini. Ini ada surat kepada Presiden tanggal 22 Maret tentang mohon dukungan dana APBN untuk mengatasi APBD Kabupaten Kota Sebali sebagai dampak pandemi Covid. Surat ini ada. Sudah dikirim ke Presiden sehingga Gubernur dipanggil oleh Menteri Pariwisata dari itu gitu. Apakah karena ini apa itu? Yang jelas seluruh Indonesia mendapat kebijakan ini, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan tadi, kalau misalnya belum kemudian kan kita masa baru enggak, kita diam enggak lah Pak. Pemkab Bandung enggak boleh nyerah. Kan dengan kalau Bapak masuk pintu ini enggak ditutup kan pintu ini bisa. Itu aja lah, kan gitu. Kan gampang ini. Karena kalau ada 7 pintu ditutup pasti ada satu pintu yang masih bisa dibuka kan. Itulah orang Bali katanya seperti itu. Ya. Jendela. Berarti sudah punya pengalaman. Kan begitu. Ada lagi? Apa memungkinkan Pak bagian yang diberikan kepada pemerintah Pak itu ada 30% itu yang diberikan kepada pelaku pariwisata yang tidak disimpan dalam. Tidak boleh. Nah, saya kan belum menjelaskan yang 30%. Saya kan belum menjelaskan.
Yang 70% ini stimulus hibah kepada dunia usaha pariwisata, khususnya hotel dan restoran, yang 70%. Yang 30% ini adalah sekitar 246 miliar, 284 miliar, karena itu kan harus dibagi dua. 5% untuk pengawasan APIP, 25% baru dalam bentuk program kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk apa? 25% itu. Satu adalah untuk penataan lingkungan. Dua adalah untuk kesehatan. Gitu loh. Yang ketiga, untuk mendorong juga ekonomi yang memberikan dampak pada itu. Siapa yang menjalankan ini? Perangkat daerah. Perangkat daerah. Setelah itu, apa yang modelnya? Kalau perangkat daerah memandang perlu ada peningkatan kapasitas untuk pelaku-pelaku pariwisata dan sebagainya, dalam konteks prokes dan sebagainya, itu bisa dilakukan melalui dana ini. Terus untuk lingkungan apa? Misalnya dinas lingkungan hidup, kebersihan di sana. Setelah itu sarana prasarana, dinas PU misalnya membuat semacam toilet di Pantai Pandawa, destinasi-destinasi tertentu. Itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui dana 25% itu. Karena 5% kan udah habis, Pak. Gitu. Karena untuk pengawasan seperti ini. Saya juga meskipun ada APIP secara internal, saya juga mohon kerjasama dari media, dari awak-awak media, baik itu cetak, elektronik, untuk ikut bersama-sama mengawasi. Kalau ada sesuatu yang berbau amis, lebih baik buka. Saya lebih senang begitu. Kan begitu. Saya ingin program ini baunya bau parfum. Seperti itu, biar tidak ada ini. Kalau ada bau amis, ada yang ini, ada yang itu, lebih baik dibuka. Saya lebih suka begitu. Karena kita wajar pemerintah ini adalah melaksanakan amanat rakyat. Rakyat wajar mengawasi kita. Wajar. Seperti itu. Ada lagi? Ini sudah makan belum? Ini makan.